Dompetmu tuh ibarat rumah idaman buat uang. Tapi gimana coba uangmu bakal betah tinggal kalau di rumahnya ada nota utang, strok belanja, atau bahkan koin receh yang berserakan? Kayak kita-kita aja, kalau rumah berantakan, pasti pengen cepet-cepet pindah kan? Nah, kali ini kita bakal ngulik 10 barang yang sebaiknya enggak ada di dompetmu, biar uangmu betah tinggal. Siap-siap ya, karena beberapa di antaranya mungkin bakal bikin kamu mikir 2 kali. 1. Struk belanja. Struk belanja tuh kayak tiket bioskop yang udah dipakai nonton, udah nggak kepake lagi, tapi kadang masih disimpan di dompet. Padahal, struk-struk ini cuma bakal bikin dompetmu sesak dan berantakan. Kamu mungkin mikir, siapa tahu nanti butuh buat klaim garansi atau laporan pajak. Tapi, kenyataannya, lebih seringnya struk ini cuma jadi sampah yang menumpuk tanpa kamu sadari. Secara psikologis, tumpukan struk ini juga bisa bikin kamu merasa bersalah karena pengeluaran yang impulsif. Jadi, semakin banyak struk di dompet, semakin besar kemungkinan kamu merasa nggak punya kontrol atas keuangan. Coba deh, bayangin, kalau tiap kali kamu buka dompet, yang kelihatan cuma tumpukan kertas-kertas kecil yang nggak penting. Rasanya pasti bikin males kan? Nah, solusinya gampang banget. Kalau kamu udah catat pengeluaranmu, baik manual atau pakai aplikasi, langsung aja buang struknya. Kalau masih ada struk yang penting, misalnya buat garansi produk, simpan di tempat terpisah kayak folder atau kotak penyimpanan. Mulai sekarang yuk, biasain buat bersihin dompet secara berkala. Dengan cara ini, dompetmu bakal lebih rapi dan uangmu juga bakal lebih betah tinggal. Tapi ingat ya, ini bukan cuma soal bersih-bersih fisik aja. Ini juga tentang mindset. Dompet yang rapi mencerminkan sikapmu terhadap uang. Semakin kamu peduli sama kondisi dompetmu, semakin besar peluangmu buat ngatur keuangan dengan baik. Jadi, mulai sekarang coba deh, perhatiin dompetmu. Apakah masih ada struk belanja yang udah nggak kepake? Kalau iya, langsung aja bersihin ya. 2. Kartu kredit yang tidak digunakan. Kartu kredit itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi alat yang super praktis buat transaksi. Tapi, di sisi lain, kartu kredit yang terlalu banyak malah bisa bikin kamu terjebak dalam lingkaran setan utang. Bayangin aja, kamu bawa 5 kartu kredit di dompet, tapi cuma 2 yang benar-benar kepake. Sisanya, cuma nambah beban dompetmu, baik secara fisik maupun mental. Godaan buat gesek kartu jadi lebih besar, padahal tagihan di akhir bulan bakal bikin kamu pusing 7 keliling. Nah, gimana caranya supaya kartu kredit nggak jadi bom waktu di dompetmu? Pertama-tama, evaluasi dulu kartu-kartumu. Mana yang benar-benar penting dan rutin dipakai, mana yang cuma numpang tidur di dompet. Kalau ada kartu yang jarang dipakai, mending taruh di rumah atau nonaktifkan aja kalau memang nggak diperlukan. Ingat, semakin sedikit godaan di dompetmu, semakin besar peluangmu buat ngontrol pengeluaran. Plus, dompetmu juga bakal lebih ringan secara fisik dan mental. Jadi, mulai sekarang yuk, kurangi jumlah kartu kredit di dompetmu. Gak cuma bikin dompetmu lebih simpel, tapi juga bikin kamu lebih fokus sama tujuan finansialmu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jadi, mana nih kartu kredit yang bakal kamu kurangin? 3. Uang koin receh. Uang koin receh tuh kayak semut di dapur. Kelihatannya kecil-kecil dan gak berarti. Tapi kalau dibiarkan numpuk, bisa bikin berantakan. Kamu mungkin mikir, cuma recehan doang, gak bakal ngaruh kok. Tapi coba bayangin kalau semua koin itu dikumpulin, bisa jadi nominal yang lumayan loh. Masalahnya, koin-koin ini seringkali hilang begitu saja tanpa kamu sadari. Padahal, kalau dikelola dengan baik, uang koin bisa jadi tabungan kecil yang bermanfaat. Solusinya gampang banget. Pisahkan uang koin dari dompetmu dan simpan di tempat terpisah, kayak celengan atau kotak khusus. Dengan cara ini, kamu nggak cuma bikin dompetmu lebih ringan, tapi juga memanfaatkan uang koin secara lebih efektif. Di akhir bulan, kamu bisa menukarkan koin-koin itu di bank atau menggunakannya buat keperluan tertentu. Siapa tahu,
Uang koinmu bisa buat beli camilan favorit atau tambahan buat nabung. Ingat ya, meskipun nilainya kecil, uang koin tetap punya nilai. Menghargai setiap rupiah, termasuk uang koin, adalah langkah kecil yang bisa bikin kamu lebih hemat. Jadi, mulai sekarang yuk, pisahin uang koin dari dompetmu. Biar dompetmu rapi dan uangmu juga tetap betah tinggal. Yang keempat, foto atau barang kenangan. Menyimpan foto keluarga, pasangan, atau barang kenangan lainnya di dompet mungkin terlihat sentimental dan romantis. Namun, coba pikirkan lagi, apakah dompet adalah tempat yang tepat untuk hal-hal seperti ini? Dompet seharusnya menjadi tempat khusus untuk menyimpan uang dan barang-barang penting yang terkait dengan transaksi keuangan. Menyimpan barang pribadi seperti foto atau tiket konser di dompet bisa mencampur adukan energi antara aspek emosional dan keuanganmu. Hal ini bisa membuatmu kurang fokus pada tujuan finansial yang sebenarnya. Solusinya cukup sederhana. Jika kamu ingin menyimpan barang kenangan, carilah tempat yang lebih tepat, seperti album foto atau kotak penyimpanan khusus. Dengan memisahkan barang pribadi dari dompet, kamu akan lebih fokus pada fungsi utama dompet, yaitu sebagai wadah uang. Ingatlah, dompet yang rapi dan terorganisir mencerminkan sikapmu terhadap uang. Semakin rapi dompetmu, semakin besar kemungkinan uangmu untuk betah tinggal. Mulai sekarang, cobalah untuk menjaga dompetmu tetap bersih dari barang-barang yang tidak perlu. 5. Kupon diskon yang kadaluarsa. Kupon diskon seringkali menjadi daya tarik tersendiri saat berbelanja. Namun, kupon yang sudah kadaluarsa tidak lagi berguna dan hanya akan memenuhi ruang di dompetmu. Kamu mungkin merasa rugi karena melewatkan kesempatan untuk menggunakan kupon tersebut. Padahal, kenyataannya kupon itu sudah tidak valid. Selain itu, menyimpan kupon yang tidak bisa digunakan lagi dapat memberikan kesan buruk terhadap manajemen keuanganmu. Untuk menghindari masalah ini, cobalah untuk membersihkan dompetmu secara berkala. Periksa setiap kupon yang kamu miliki dan pastikan bahwa kupon tersebut masih berlaku. Jika ada kupon yang sudah kadaluarsa, segera buang atau daur ulang. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menjaga dompetmu tetap rapi, tetapi juga menghindari perasaan bersalah karena melewatkan kesempatan yang sudah tidak ada. Ingatlah, dompet yang bersih dan terorganisir adalah langkah pertama menuju keuangan yang lebih sehat. 6. Nota hutang atau piutang. Pernah nggak sih kamu ngerasa dompetmu kayak kantor keuangan mini karena ada nota hutang atau piutang di dalamnya? Nota-nota ini sebenarnya bisa bikin kamu merasa kurang nyaman setiap kali buka dompet. Bayangin aja, tiap kali kamu lihat nota itu, otomatis kamu bakal ingat utang yang belum lunas atau orang yang belum bayar piutangmu. Ini bisa bikin kamu stres dan malah mengganggu fokusmu dalam mengatur keuangan. Energi negatif dari nota-nota ini juga bisa bikin uangmu nggak betah tinggal di dompet. Solusinya gampang banget kok. Simpan nota hutang atau piutang di tempat yang lebih aman, kayak folder khusus atau aplikasi pencatat keuangan digital. Kalau kamu punya utang, coba bikin rencana pelunasan yang jelas dan realistis. Misalnya, cicil sedikit-sedikit tiap bulan biar nggak terlalu berat. Kalau ada orang yang berhutang sama kamu, ingetin mereka dengan cara yang sopan tanpa harus simpen nota fisik di dompet. Dengan begini, dompetmu bakal lebih ringan dan kamu juga bisa lebih fokus pada pengelolaan keuangan yang positif. Yuk mulai sekarang, pisahin nota-nota itu dari dompetmu. Ingat ya, dompet yang bersih dari nota hutang atau piutang bakal bikin kamu lebih tenang. Kamu nggak perlu lagi kepikiran sama beban keuangan setiap kali buka dompet. Siapa tahu, dengan langkah kecil ini, kamu bisa mulai membangun mindset yang lebih positif tentang uang. Jadi, mana nih nota yang masih ada di dompetmu? Coba deh, segera pindahin ke tempat yang lebih tepat. Yang ketujuh, barang pribadi, seperti makeup atau obat-obatan. Dompet tuh ibarat rumah buat uang. Nah, kalau rumahnya dipenuhi sama barang-barang yang enggak penting, kayak makeup atau obat-obatan, gimana uangmu bisa betah tinggal? Selain bikin dompetmu jadi kotor dan berantakan,
barang-barang ini juga bisa merusak energi positif uang yang ada di dalamnya. Dompet seharusnya cuma buat nyimpen uang dan barang-barang penting yang terkait sama transaksi keuangan. Menyimpan barang pribadi di dompet bisa bikin kamu kurang fokus pada tujuan finansialmu. Kalau kamu sering bawa makeup atau obat-obatan, mending cari alternatif lain buat nyimpen barang-barang itu. Misalnya, pakai tas kecil atau kotak penyimpanan khusus. Dengan cara ini, kamu nggak cuma bikin dompetmu tetap bersih, tapi juga menciptakan energi positif yang mendukung stabilitas keuanganmu. Ingat, dompet yang rapi dan terorganisir mencerminkan sikapmu terhadap uang. Semakin kamu peduli sama kondisi dompetmu, semakin besar peluangmu buat ngatur keuangan dengan baik. Jadi, mulai sekarang yuk, pisahin barang pribadimu dari dompet. Biar dompetmu tetap rapi dan uangmu juga betah tinggal. Siapa tahu, langkah kecilmu ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam mengelola keuangan. Jadi, apa nih barang pribadi yang masih ada di dompetmu? Coba deh, segera pindahin ke tempat yang lebih tepat. Yang kedelapan, uang yang rusak atau sobek. Uang yang rusak atau sobek tuh kayak tanaman yang udah layu, masih ada nilai, tapi udah nggak maksimal lagi. Menyimpan uang dalam kondisi buruk di dompet bisa memberikan kesan bahwa kamu kurang menghargai nilai uang itu sendiri. Secara psikologis, ini bisa bikin kamu jadi kurang peduli sama pengelolaan keuanganmu. Uang yang sobek atau rusak juga bisa jadi penghalang bagi aliran keuanganmu karena menciptakan energi negatif yang memengaruhi cara uang bertahan di dompetmu. Solusinya cukup sederhana. Segera tukarkan uang yang rusak atau sobek di bank terdekat. Bank biasanya punya kebijakan untuk menukar uang yang rusak dengan uang baru, asalkan kondisinya masih memenuhi syarat tertentu. Dengan menukar uang rusak, kamu tidak hanya menjaga dompetmu tetap rapi, tapi juga menunjukkan bahwa kamu menghargai setiap rupiah yang kamu miliki. Ini juga bisa jadi langkah kecil buat membangun mindset yang lebih positif tentang uang. Jadi, mulai sekarang yuk, perhatiin kondisi uang di dompetmu. Kalau ada uang yang rusak atau sobek, langsung aja tukar di bank. Dengan begini, dompetmu bakal lebih bersih dan uangmu juga bakal lebih betah tinggal. Ingat, uang yang terawat dengan baik akan menciptakan energi positif yang mendukung stabilitas keuanganmu. Jadi, udah siap buat bersihin dompetmu? 9. Kartu keanggotaan yang tidak penting. Kartu keanggotaan tuh kadang bikin kita tergaruh-garuh kepala, apalagi kalau jumlahnya banyak banget di dompet. Kamu mungkin mikir, wah, kartu ini bakal berguna suatu saat nanti. Tapi kenyataannya, banyak dari kartu-kartu itu yang jarang dipakai, atau malah nggak pernah dipakai sama sekali. Kartu keanggotaan yang nggak penting cuma bakal nambah beban dompetmu dan bikinnya sesak. Selain itu, kartu-kartu ini juga bisa jadi godaan buat belanja impulsif di tempat-tempat yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Solusinya, coba deh evaluasi kartu keanggotaan yang ada di dompetmu. Mana yang benar-benar penting dan rutin dipakai, mana yang cuma numpang tidur di dompet. Kalau ada kartu yang jarang dipakai, mending taruh di rumah atau gunakan aplikasi digital buat nyimpen kartu-kartu itu. Sekarang kan udah banyak aplikasi yang bisa simpan kartu keanggotaan dalam bentuk digital, jadi kamu nggak perlu repot-repot bawa fisiknya. Dengan begini, dompetmu bakal lebih ringan, dan kamu juga bisa lebih fokus pada pengeluaran yang benar-benar penting. Ingat ya, semakin sedikit gangguan di dompetmu, semakin besar peluangmu buat ngontrol keuangan dengan baik. Jadi, mulai sekarang yuk, kurangi jumlah kartu keanggotaan di dompetmu, biar dompetmu rapi, dan uangmu juga betah tinggal. Siapa tahu, langkah kecilmu ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam mengelola keuangan. Jadi, mana nih kartu keanggotaan yang bakal kamu kurangin? 10. Catatan negatif atau daftar utang. Catatan negatif kayak daftar utang atau pengeluaran besar yang belum terselesaikan bisa bikin dompetmu kayak kantor masalah mini. Setiap kali kamu buka dompet dan lihat catatan itu, otomatis kamu bakal inget sama beban keuangan yang belum kelar. Ini bisa bikin kamu stres dan malah
mengganggu fokusmu dalam mengatur keuangan. Energi negatif dari catatan-catatan ini juga bisa bikin uangmu nggak betah tinggal di dompet. Solusinya cukup sederhana. Simpan catatan-catatan ini di tempat yang lebih aman, kayak buku catatan atau aplikasi keuangan digital. Alih-alih nyimpennya di dompet, coba bikin rencana pelunasan yang jelas dan realistis. Misalnya, cicil sedikit-sedikit tiap bulan biar nggak terlalu berat. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menjaga dompetmu tetap bersih, tapi juga menciptakan energi positif yang mendukung stabilitas keuanganmu. Ingat, dompet yang bersih dari catatan negatif bakal bikin kamu lebih tenang dan fokus pada tujuan finansialmu. Jadi, mulai sekarang yuk, pindahin catatan negatif itu dari dompetmu, biar dompetmu tetap rapi dan uangmu juga betah tinggal. Siapa tahu, langkah kecilmu ini bisa jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jadi, mana nih catatan negatif yang masih ada di dompetmu? Coba deh, segera pindahin ke tempat yang lebih tepat. Nah, itulah 10 barang yang sebaiknya enggak ada di dompetmu biar uang betah tinggal dan keuanganmu lebih stabil. Dengan menjaga dompetmu tetap bersih, rapi, dan terorganisir, kamu bakal merasa lebih tenang dan fokus dalam mengatur keuangan. Ingat, dompet yang rapi mencerminkan sikapmu terhadap uang. Semakin baik kamu merawat dompetmu, semakin besar peluangmu buat mencapai stabilitas finansial yang kamu impikan. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan ragu buat ninggalin komentar kalau ada tips lain yang pengen kamu bagiin atau pertanyaan seputar pengelolaan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga keuanganmu selalu lancar. Terima kasih udah nonton dan sampai bertemu lagi.